Saya hormati materi hari ini banyak pemahaman budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Hadir sekalian. Saya hormati teman-teman guru di PTT SDN Kosong dan Chandra Sutra. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya satu pendidik dan satuan pendidikan. Dan tak lupa mari kita bersama-sama mengucapkan salawat bersama kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, para kita satu umatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bapak materi yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, sengaja dikumpulkan karena untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif, bahwa budaya positif itu hal-hal yang baik, termasuk dengan kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Dua hal itu yang harus dipahami oleh guru kelas khususnya, ada keyakinan, ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu adalah tata tertib yang harus disampaikan, kemudian oleh peserta didik dikumpulkan hal-hal yang tentang kata-kata. Tapi kalau keyakinan tentang hal-hal yang baik, misalnya berdoa sebelum makan atau dan sebagainya, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang kalimat yang berbeda. Kalau kesepakatan kelas, kalau yang kelas ini masuk jam 7 misalnya, nah itu namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan itu seperti aturan. Nah, kalau kitanya tak tertib di dunia, ya. Tapi kalau keyakinan kelas, yaitu menumbuhkan budaya positifnya, mencuci tangan sebelum makan bersama, berdoa sebelum berdoa sebelum belajar, sudah belajar, itu namanya keyakinan. Jadi itu dua hal yang harus diperhatikan. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman pada kali ini bisa mengerti lebih jauh, mudah-mudahan bisa dipahami dan kemudian bisa diterapkan di kelas masing-masing ataupun bisa berpendidikan. Karena kita harus mengikuti kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka implementasinya. Pada hakikatnya pembelajaran yang bermakna dan berkelanjutan yang berpihak kepada peserta didik, kemudian bagaimana menciptakan bahwa peserta didik itu bisa mencapai tujuan belajarnya. Tujuan belajarnya berarti pembelajaran yang baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja sebagai pembuka, ya, sebagai pembuka, jadi kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana. Mari kita bersama-sama membaca doa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita bersama-sama menyimak pemaparan dari pemateri Pak Hadir kepada beliau dipersilakan. Yang sudah memberikan kesempatan penyebaran pemahaman budaya positif. Bapak Ibu, mohon izin saya ini Bapak Ibu supaya lebih enak menyampaikan. Kedengaran saja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Biswati Wesri Amri Wakil Ketua Desani dan kaum-kaum amabat. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah sudah hadir mengenal kami di kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Ini adalah salah satu saya sebagai calon guru penggerak akademisi yang ke-10 sekaligus fasilitator tetap harus menjalankan kegiatan aksi nyatanya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama untuk berilmu. Di sini saya tidak akan menggurui, tidak akan mengajari, tapi kita bersama-sama sharing untuk memberitahukan sebagai tugas saya untuk mendiseminasikan pemahaman terkait dengan penyebaran budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum ke sana Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu kita di sini bisa hadir. Dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat Bapak Ibu semua ya. Kemudian salawat dan salam semoga Allah terlibat curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada ulama yang kepada kita semua, dan insya Allah selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, di pagi hari ini kita harus ceria terlebih dahulu. Kalau nggak ceria, ya nggak semangat, bagaimana nanti? Di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan penyebaran pemahaman budaya positif. Di sini kita mulai saja. Salam bahagia. Ada kata-kata dalam guru penggerak di sana. Guru penggerak itu adalah orang yang tergerak, bergerak dan menggerakkan. Menggerakkan siapa? Siapa yang tergerak dan siapa yang menggerakkan? Kita itu tergerak ketika ada pengetahuan yang baru, ada teman-teman yang bertanya terkait dengan pendidikan, kita tergerak. Kemudian langsung bergerak melalui komunitas, melalui komunitas praktisi, melalui kegiatan organisasi juga boleh. Kemudian menggerakkan, langsung kita menggerakkan, memberi info kepada teman-teman semua terkait dengan kegiatan pendidikan yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan memantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Bapak Ibu nanti menjawab ya, setuju dengan ya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju ya. Baik. Ini langkah awal ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin atau tidak? Ya, betul. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu dia ya. Baik. Tuh, nanti kita kipas ya. Nih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, masih ada pertanyaan mati di sini. Hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Baik, setuju Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi pemberian efek jerah dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman tadi. Setuju atau tidak Bu? Setuju. Memberi efek jerah ya. Kemudian yang ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak dalam jangka panjang. Betul tidak Bu? Setuju. Baik. Jawaban Bapak Ibu semua setuju ya Bu ya. Nanti kita kupas tuntas Bu di sini. Ya, biar tahu lebih jelas terkait dengan hukuman yang sebenarnya. Nanti Bu ya. Baik, kita lanjut next. Nah,
Pada kesempatan pagi hari ini ada 6 materi yang perlu Bapak Ibu tahu. Pada disiplin positif atau budaya positif ada 6 materi kegiatan hari. Yang pertama materinya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 kebutuhan 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, ini semua adalah kegiatan praktek baik, hal yang baik. Nanti kita bahas ya. Apa sih itu disiplin positif? Bapak Ibu sudah tahu nih yang namanya disiplin positif di sini, Bu. Ya. Ada perubahan paradigma teori kontrol. Ya, ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam memakai karakter, ada ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat, dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu Bu ya, kayak kita Bu ya, Bapak Ibu guru, kemudian ada orang tua, ada kakaknya, ada pamannya, atau yang lainnya, yang lebih tua Bu. Itu ada hak untuk memaksa. Hak memaksa yang bagaimana Bapak Ibu ya? Nih. Disiplin positif ya. Nah, ini Bu. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplin ya, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal kata dari ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin ya, asal katanya disiplina. Itu artinya adalah belajar. Iya, artinya belajar. Tapi dikonotasikan orang Indonesia bahwa disiplin itu adalah apa namanya Bu? Disiplin adalah apa? Disiplin adalah kecenderungan bahwa orang itu harus bertaati kepatuhan apa yang diperintahkan. Itu adalah disiplin dalam Islam. Itu dia disiplin. Kemudian yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam nilai kebajikan universal di sini, apa sih nilai itu? Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif semua manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini Bapak Ibu sudah kenal dengan yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya, nah di dalamnya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, kalau ini apa tuh ya? Ada 6. Ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu nanti bisa diterapkan. Ya, membawa siswa, membawa anak untuk kreatif, benar kritis, berkebinekaan global, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, inovatif ya, itu adalah bentuk daripada nilai-nilai kebajikan
universal secara umum. Nah, nih Bapak Ibu, kemudian teori yang selanjutnya yaitu teori hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi disebutkan bahwa mendisiplinkan siswa itu ketika memberikan penghargaan akan menjadi semangat atau motivasi siswa untuk belajar. Kita lihat di sini dulu ya. Nah, di sini dulu. Bahwa teori motivasi perilaku manusia yang pertama ada motivasi eksternal, motivasi internal ya, ada motivasi dan tujuan disiplin positif. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah bentuk motivasi eksternal. Jadi kalau kita mau menghukum anak itu dipertimbangkan terlebih dahulu dampaknya bagaimana. Jangan asal kayak zaman dulu ya, zaman kita dulu saat sekolah jadi belajar, ketika bapak ibu gurunya ya ngecita ataupun melempar penghapus pak, dia kena kepalanya diam aja kan. Kalau kita nyampaikan kepada orang tua pun malah dimarahin sama orang tua. Ya itu adalah motivasi eksternal, secara eksternal. Kemudian yang kedua bapak ibu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi apa ya, ada ketika kita bekerja itu harus ada upahnya. Apa pamrih ya? Pamrih itu juga merupakan motivasi eksternal, bukan atas dasar keinginan sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal dalam diri kita sendiri ya, untuk menjadikan diri sendiri introspeksi diri. Saya seandainya ya bila saya melakukannya maka saya akan menjadi apa. Itu adalah sedikit teori motivasi perilaku manusia, tidak jauh bedanya. Nah ini apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu menurut beliau adalah tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara terhadap merdeka. Nah ini Bu, selanjutnya apa itu restitusi? Tadi sebutkan ya bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu setiap kali atau setiap hari mengajar di kelas mungkin sudah tahu ketika Ibu lagi belajar anak-anaknya, ada siswa yang datang terlambat, ada siswa yang ribut, ada siswa yang mematahkan balpennya atau pensilnya temannya. Itu adalah sebuah masalah. Jadi ya, nah bagaimana caranya menghadapi itu? Kan itu biar kalau ada yang bulat, anak dipanggil ke kantor, diberi nasihat di kantor. Ketika sudah bersalamat, mereka sudah kembali ke kelas lagi masing-masing. Nah, inilah yang namanya restitusi. Ya. Nah, dalam segitiga restitusi nanti ada tahapan-tahapannya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih tua. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ibu yang namanya. Nah, kemudian Bu, ada 9 ciri-ciri restitusi Bu di sini. Yang pertama cirinya bukan untuk
kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ciri-ciri restitusi ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan duit yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nanti saya sudah terangkan kemarin di kelas 5 Alhamdulillah, nanti mungkin bisa melihatnya. Restitusi itu tentang segitiga restitusi itu. Kemudian beralih ke materi lain, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi disampaikan oleh moderator, apa sih keyakinan kelas itu? Apa sih istilah kelas itu? Nah, ini tuh keyakinan kelas yang itu namanya tata tertib kemudian tata tertib sekolah, peraturan sekolah. Sesungguhnya kalau yang namanya peraturan sekolah itu adalah komunikasi satu arah, hanya dibuat oleh sekolah, oleh gurunya atau oleh kepala sekolahnya, ya itu adalah peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh komunikasi dua arah antara gurunya dengan siswanya. Jadi silakan Bapak Ibu siswa-siswanya mengutarakan apa nih keyakinan kelasnya. Nah di sini Bu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini Bu. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan. Ya Bu ya, itu. Nah itu Bu, sekilas ya terkait dengan keyakinan bahwa kita nanti sudah contohnya keyakinan kelas Bu ya. Balik Bu. Nih, ini budaya positif juga. Tadi ya ada 5 sekolah, 5 positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini contohnya. Nah, ini contoh. Yang A adalah kesepakatan kelas, yang B adalah kesepakatan kelas juga. Contohnya itu Bu, yang di A kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini secara global dibuat oleh atas musyawarah guru dan siswanya. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Jadi bahasanya simple, kalimatnya simple, tidak bertele-tele. Itu adalah kesepakatan kelas. Contoh yang kedua, kesepakatan kelas di bagian B ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, ini atas dasar kebersamaan dan musyawarah. Ya. Yang kedua, kami dan yang semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kalimatnya itu Bu, tidak ada kalimat yang negatif, tetapi positif dan lebih simpel daripada peraturan. Itu adalah surat kelas. Bapak Ibu nanti boleh membuat seperti kelas atau yang kelas di masing-masing kelasnya musyawarah dengan siswanya. Ya, betul. Selanjutnya Bu, ini antara peraturan dan keyakinan kelas. Di sini dalam peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Atas dasar dari gurunya ataupun kepala sekolah. Ya. Kalau keyakinan kelas apa? Itu keyakinan kelas
Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Artinya apa? Menghormati orang lain. Kalau orang lain sudah asik, sudah santai, kita tidak boleh usil ya. Ada orang lain mengganggu. Itu namanya menghormati orang lain. Bahasa dari kelasnya itu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kayak di ujian itu ya, ada kan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah peraturan. Tapi dalam bahasa Latinnya apa? Menghormati orang lain atau berkomitmen bahwa setelah kita akan hadir 15 menit sebelum waktunya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dan bergantian atau menunggu giliran itu menghormati juga. Bersabar, gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor ya. Itu adalah keselamatan dan keamanan. Artinya apa? Dalam kejadian itu memberikan nyaman, rasa nyaman kalimatnya. Itu peraturan yang kayak gitu bedanya ya. Nah ini Ibu. Nih. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini tadi disampaikan bahwa hukuman ataupun apresiasi merupakan semangat untuk siswa. Tetapi di sini Bu, dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan secara kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Ini contoh ya, contoh dari pengakuan apresiasi. Ada pembukaan, ada gaya kebajikan, ada situasi ya. Kemarin saya perhatikan, ya itu pembukaan. Kemarin saya perhatikan, kamu kok jarang berangkat sekolah? Ini pasti ya. Itu rasa empati yang besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukaan juga yang kedua, saya menghargai. Terima kasih untuk ya itu pembukaan pengakuan kepada apresiasi kebajikan. Bapak Ibu memang hebat, memang keren. Sudah hadir di sini, sudah mau belajar bersama kami. Itu adalah pembukaan ya. Nilai kebajikan apa? Tadi rasa kepedulian, rasa tanggung jawab ya. Situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Contoh itu ya situasinya. Ini kemudian tindakan guru nih. Nah ini Bu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah hukuman ya, itu udah hukuman. Awas ada bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi. Nah itu Bu ya. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi ya Bu ya. Kalau yang selaras atau di sini Bu yang selaras. Di sini ada hukuman ketika diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman. Sementara lari keliling lapangan bola basket 2 kali karena terlambat datang pada saat belajar PJOK. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi hukuman itu bentuknya fisik, yang melelahkan fisik.
Itu adalah hukuman. Tetapi kalau di sini, oh Pak, ini yang berlari di 2 kali 18 kan, kenapa bukan hukuman dari konsekuensi? Karena ini adalah selaras Ibu ya. Nih, sesuai dengan pelajaran kejerokannya. Teman-teman yang lainnya sudah berkeringat, dia baru datang. Makanya dia diberi konsekuensi untuk lari ke lapangan sebanyak 2 kali. Itu adalah konsekuensi. Ya, jadi bedanya kalau konsekuensi adalah mengikuti yang di kelas, sementara kalau hukuman adalah yang berhubungan langsung dengan fisik, gitu ya, gitu. Dan menyakitkan. Baik, nih Bu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi Bu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Sementara konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Kemudian dari kalimat tadi sudah dijelaskan hukuman itu konsekuensi adalah hanya sebatas bikin jerah yang tidak berkepanjangan ataupun jangka pendek. Nah ini Bu, kita ke materi selanjutnya terkait dengan kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhannya apa saja Bapak Ibu? Di sini dalam teori budaya positif modul 1.4 bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Itu Bu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu apa? Butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Yang terakhir, bertahan hidup. Manusia itu hanya 5 Bu dalam teori kontrolnya. Pertama itu tadi ada bertahan hidup. Kalau kita tidak bisa bertahan hidup, ya berarti kita sebagai manusia yang lemah. Kita nggak mau berusaha, kita nggak mau kerja, maka kira-kira bisa bertahan hidup tidak? Tidak ya. Kemudian yang kedua, bahwa manusia juga butuh kasih sayang, rasa ingin diterima. Salah satu kenapa? Ketika kita dalam lingkungan ya ada kegiatan kebersihan ataupun kegiatan budaya semacam tahlilan, kita dilewat saja, nggak pernah diundang, nggak pernah diikut sertakan, ya itu apa ya? Merasa tidak diakui, ya bahwa ada saya di sini. Sama juga Bapak Ibu guru, ketika memerintah anak dengan nak sini nak, anak itu merasa diakui oleh ibu, oleh bapak. Nak tolong sini, ambilkan buku tulis itu. Nak sini tolong ambilkan itu. Anak itu pasti merasa senang. Berarti mereka merasa diakui oleh bapak ibu gurunya. Lain dengan orang yang tak pernah dipanggil, yang diam saja, ya itu akan butuh pengakuan dari bapak gurunya atau orang tuanya. Kalau kita punya anak lebih dari 2, ya contohnya lebih 4, bahkan 5, yang 2 masih disuruh jadi kawan dia beri es, yang 3 diam aja. Bukannya diamnya itu bukannya karena dia apa? Malas dia bukan, tetapi dia itu juga butuh pengakuan. Maka orang itu, anak itu akan apa ya? Anak itu akan datang ke orang tua, Pak, apa sih? Kok yang dipanggil hanya dia, yang dikasih duit hanya dia? Nah, ini perilaku juga ya. Nah, jadi butuh pengakuan. Kemudian manusia juga butuh kesenangan. Tidak harus diam, tetapi kita butuh refresh, butuh kesenangan. Berputar terus dalam laptop kayak Pak Haji Wanita, sampai rambutnya orang dulu berputar sampai Pak Haji terpanggil di BBGP untuk ikut serta di dalamnya dalam berpraktek baik, membuat menyusun praktek baik alhamdulillah kita
ini sudah terpanggil. Dengan nanti bagaimana hajinya? Dengan semangatnya yang luar biasa, dengan keinginannya yang kuat, alhamdulillah. Dimanapun kita, siapa yang bisa melakukannya maka dia akan bisa mencapainya. Ya, itu juga. Kemudian juga butuh kebebasan. Tidak harus terikat. Ya, kita butuh kebebasan juga. Setelah kita bilang kau kita coba cari kebebasan dari udara, dari angin. Kemudian butuh penguasaan. Penguasaan yang bagaimana ini Bapak Ibu? Kebutuhan manusia ini jelas kita sebagai manusia butuh penguasaan. Sebagai kepala keluarga menguasai istri dan anak-anaknya untuk tetap belajar disiplin, belajar ngaji dan sebagainya, punya rasa penguasaan, rasa memiliki. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bu ya, Ibu. Kemudian ada 5 juga Bu, 5 posisi kontrol. Ini Bu nih. Ini adalah tugas Bapak Ibu guru dan orang tua juga. Yang 5 posisi kontrol ini adalah yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Kita itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Mana yang Bapak pilih ini? Ini perbedaannya di sini. Nah, ya, ini. Kalau kita sebagai penghukum, otomatis kita itu ya dulu juga apa? Menghardik, menunjukkan, menyakiti dan menyindir. Ini Bapak Ibu semua. Kalau kita sebagai penghukum, ya, ini. Yang menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau sebagai penghukum Bapak Ibu, kalau ada yang salah, ini karakternya keras, kemudian raut wajahnya sedikit sangarkan, itu adalah penghukum Bapak Ibu. Ya, di kursi kontrol. Kemudian yang kedua adalah sebagai bapak buat orang merasa bersalah. Wajahnya biasa, kalimatnya santai, berceramah. Dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, ibu kecewa nih kalau ini, tapi rasa bersalah. Iya, iya, ibu dia itu dia seperti ini. Jangan ikuti hawa nafsu terus. Alangkah baiknya juga itu ya sudah jadi kegiatan lebih rajin sekolahnya. Ya, itu adalah merasa orang bersalah. Tetapi kalau sebagai teman, ini lebih hebat lagi. Membuatkan alasan-alasan buruknya. Ayolah, demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu saya sebagai teman, ya sebagai teman. Ajak teman muridnya, kita jadi sebagai teman, Bapak Ibu sebagai temannya. Bagaimana kabarnya itu? Anggap aja sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ya, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Ya, harapan saya Bapak Ibu, kalau kita sebagai pemantau, Bapak Ibu menjadi seorang manajer. Cara menghadapinya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu adalah 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Nah, dengan penghukum itu, setelah berkata bermahari siswanya, hasilnya bagaimana? Siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, contoh, Budi, kamu tiba-tiba marah, nangis kenapa? Katanya kamu habis dipukulin sama si dia. Dikasih ada yang ngasih tahu. Nah itu si Budi itu merasa hukum, awas ya. Jangan warna-warna Pak Guru pukul dia. Nah, lebih memberontak, gitu ya. Hasilnya. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian berkata, biar saja, ada juga marah-marah lagi. Ini kalau kita sebagai penghukum, ada kemudian karakter siswa itu berbeda-beda. Tetapi kalau di posisi manajer Bapak Ibu, ini lebih enak. Murid itu
Hasilnya menguatkan pribadinya. Kemudian jika dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah itu Bu. Jadi kalau kita sebagai manajer, kalimatnya santai, bisa dicerna. Juga tidak menggunakan kalimat yang sifatnya negatif, seperti itu. Nah itu dia 5 posisi kontrol yang kita miliki. Terserah Bapak Ibu, ketika ada masalah siswanya, gunakan apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau saja sebagai aturan, atau sebagai manajer. Alangkah baiknya ya 5 posisi kontrol yang paling bagus adalah sebagai manajer, memperbaiki siswa dengan merasa bersalah, dan siswa akan menjadi bertanya bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan seperti ini. Nah ini Pak Haji menentang saja. Nah itu. Nah ini pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan? Ini Bu ya. Gak aja Bu, ini sudah ada jawabannya Bu ya. Ini pertanyaannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau 5 posisi kontrol itu berarti adanya di mana? Adanya sebagai membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar membukanya. Berarti 5 posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Apa sih? Langsung menghadap, langsung menjustis. Kamu itu tidak pernah benar. Apa sebenarnya? Lakukannya itu dari ibu. Kalau sebagai teman di sini, ayolah lakukan dari ibu atau bapak. Dia ngomong yang lain. Sebenarnya apa kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Itu dari sebagai teman Bu ya. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Memantau saja Bu ya. Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dibaiki Bu ya, nanti dengan cara segitiga restitusi. Ini kalimat apa? 5 posisi kontrol itu ketika di manajer, maka 5 posisi kontrol itu yang bagus di manajer, kemudian akan metode yang dijalankannya dengan segitiga restitusi. Selanjutnya kamu selalu yang paling terakhir. Bapak Ibu pernah tidak ketika ada siswanya yang setiap hari ketika nulis ketinggalan terus terakhir banget ya. Ya. Nah itu kalau ibu sampaikan kepada siswanya, kalian sedang nulis sebenarnya supaya teman-teman bisa. Itu berarti ibu sebagai penghukum. Ya. Tapi kalau sebagai manajer, ayolah didekati. Ayo kapan kan bisa cepat nulisnya? Yuk bareng-bareng yuk belajar. Betul. Bermain dia, bermain. Ketinggalan itu Bu. Nah, itu adalah masalah-masalah setiap hari ada di kelas. Baik, next lagi. Ini, nah ini segitiga restitusi. Next, apa itu restitusi tadi ya? Proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Lanjut. Ini sudah ya. Nah ini Bu, Bapak Ibu perlu lihat terkait dengan segitiga restitusi. Di sini ada saya contohkan segitiga restitusi yang ini kan Bu nih. Lagi ya. Baik. Nih, saya tekankan Bapak Ibu, segitiga restitusi ini tahapannya yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa yang dilakukan pada saat tahap pertama adalah membuka menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan dulu. Wajarlah sebagai manusia pasti punya salah. Tidak akan selalu benar seperti malaikat. Ya.
Ibu memahaminya. Ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Nah, biar tidak mungkin deh, supaya tenang dulu, Ibu ya, santai, lawan masalahnya baru selesaikan. Kemudian validasi kebutuhan, ditanya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya habis dia nakal Bu. Dia sering mencontek Bu, saya capek-capek mikir. Setelah saya mikir itu jawabannya, dia mencontek Bu, jawabannya saya marah-marah Bu. Itu adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah divalidasi kalau masalahnya ternyata dia itu mencontek, dia itu datang terlambat ya, maka kita adakan kegiatan segitiga resolusi ini. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi kita datangnya terlambat, ketika mencontek, berarti nilai apa? Nilai yang tidak bertanggung jawab, butuh kesabaran. Ya, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, mereka sudah menjawab, oh iya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, nah itu adalah cara-cara menstabilkan melaksanakan kegiatan segitiga resolusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah contohnya. Biar ini mesti seperti ini Bu. Yang dulu anaknya guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ya, itu adalah ucapan Bapak Ibu ketika menasihati anak. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kita sebagai guru juga berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak perlu menanyakan. Iya Pak, tidak, saya hanya sebatas itu Pak, marah, kesal. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Apa yang motivasi kamu? Terus merasa dia bersalah. Di sini ada bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian bisa baca bahasa Inggris dia. Pak. Berat, makanya. Iya, berat sekali. Buyar Bu. Itu ya. Cara adalah menanyakan keyakinan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini Bu ya. Ya. Ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kelas apa yang telah kita sepakati? Ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu menerapkan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa ini? Nah itu Bu, ya. Mas menanyakan keyakinan. Nah itu adalah segitiga resolusi. Ini adalah main mapnya Bapak Ibu. Dan yang terakhir ada terima kasih. Sebelum ke sana Bapak Ibu ada yang ditanya Bapak Ibu terkait dengan itu? Semua Ibu keyakinan kelas tadi itu ya Pak ya, anak suruh makan satu di kampung, tentunya bisa dikembalikan lagi ke anak kan Pak, setuju tidak, bisa nggak seperti itu Pak? Ya, itu aja. Iya, Ya. yang benar nggak gitu, kan kadang kayak seperti saya ya ditemui di kelas nih Pak, misalkan kayak anak apa masalah terlambat gitu ya, berarti beda dengan masalah keyakinan kelas ya Pak ya. Tapi, nah misalkan ini anak-anak, karena siapa saja yang terlambat, misalkan ya, setuju tidak hukumannya seperti ini. Terus saya tuh Pak di kelas begini Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi
Ya, terima kasih. Maka Pak Sarki dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu terkait dengan kebebasan Ibu. Ini ada proses pembuatan dari kelas dan kelas 6 Bu ya, kelas 5 Bu ya. Ya itu lebih sudah. Nah ini Bapak Ibu, ini proses siswa diberikan kertas untuk menulis kesepakatan materi kelas yang akan dibuat. Siswa diberikan kertasnya, disuruh menulis sendiri. Dan setelah ini baru diberikan ditulis sama teman-temannya, kemudian ditempel di depan kelas masing-masing. Ditempel, setelah ditempel, nah, sebelah sini laki-laki perempuan. Kemudian disuruh datang lagi anak-anaknya dibacakan hasil daripada kesepakatan kelas di sini dibacakan oleh anak-anaknya. Nah ini tadi kata Ibu, boleh dia kepala seperti itu berdasarkan kesepakatan. Ya boleh begitu Bu. Dikembalikan lagi kepada suami. Jangan misalnya terlalu banyak Bu ya. Iya. Kalau 30 anak 30 kata-kata, misal 30 Ya. bulan. Juga laki-laki yang sama laki-laki untuk membacakan hasilnya nanti kita samakan jadi satu persepsi yang di dalamnya adalah bentuknya supaya anak itu di dalamnya bisa menjadi disiplin, berkarakter praktis, menjadi anak yang baik sesuai dengan kesepakatan dari kelas itu. Nah baru setelah begini nanti Bapak Ibu silakan dibuat hasilnya itu, dan hasilnya itu ditempelkan di dalam kelas masing-masing. Kenapa? Pasti setiap kelas akan berbeda. Kemudian gitu. Ini adalah praktek membuat satu bagian kelas. Nah ini Pak misalkan ya, Ya. ada kayak 16, Ya. gue sama siswa. Ya. Nah terus ada siswa yang melanggar bagaimana? Itu Bu. Ya terima kasih Bu ya.
kita sudah jadi keyakinan kelasnya, sudah ditempel dalam kelasnya. Tiba-tiba ada siswa yang melanggar daripada kesepakatan tadi. Nah, maka tadi Bu, ya siswa itu harus diberi bukan hukuman tapi konsekuensi daripada keyakinan kelas yang ada. Ya, konsekuensi aja, konsekuensinya apa? Ya berarti konsekuensi juga sama kembali ke anak kan Pak? Enggak. Iya, konsekuensinya diberitahu sama ibu. Iya. Yo, Andi, coba konsekuensinya apa? Kesepakatannya apa? Kalau datang terlambat bagaimana? Ya, kan sekarang juga, iya Bu, saya salah Bu, saya harus ini. Tanpa disuruh lagi, kalau dia ini biasanya Bu ya sudah. Contoh kalau datang terlambat, dia ambil sampah di depan ruang kelas, bersihkan, ya itu adalah bentuk daripada hasil dari kelas. Ataupun boleh Bu, tadi anak yang melanggar keyakinan kelas seperti kelas di restitusi bisa ketika restitusi dalam seperti ini. Kadang lupa anak kan protes ya. Ya. Kalau yang lain lupa. Betul. Misalkan saya sering sebelum masuk kan baris apa ya. Ya, Nah betul. ada yang terlambat satu tuh. Jadi para anak-anak semua cuma suka Bu terlambat Bu. Ya. Harus diberi hukuman istilahnya. Iya, betul. Tadi Bu harus diberi hukuman. Ya, tadi Bu, kalau hukuman itu bentuknya menyakiti, menyakitkan ya. Ya, ya. Kalau kita berarti harus ikuti konsekuensinya. Kalau kita membuat kesalahan, maka konsekuensinya adalah maaf. Ya. Konsekuensinya Bu harus tahu juga Bu tadi saat musyawarah. Awas nih, ini kesepakatan kelas atau kelas ini sudah dibuat bersama-sama oleh kita. Jadi kalau dilanggar, konsekuensinya satu, ini, dua, ini. Ketika sudah ada yang melanggar Bu, silakan pilih konsekuensinya apa. Harus memilih. Iya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Konsekuensinya apakah membersihkan ruangan, apakah ambil sampah Bu, silakan pilih saja. Jadi ibu tidak repot-repot harus itu Bu, ya tinggal bisa konsekuensi seperti itu. Itu proses yang dewasa sudah. Walaupun ketika akhirnya anak itu ada yang taat terhadap aturan, ada juga yang tidak. Gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan atas kehadirannya, atas kedatangannya, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai kegiatan yang bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, bersama moderator, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya satuan pendidikan. Dan sekali lagi sama Pak Carhadi selaku materi ataupun penyampaian diseminasi ataupun saya sebagai moderator, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan ada kata yang salah dimaafkan. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita tekan semua dulu. Baik, anak-anakku kelas 5B yang luar biasa, pada hari ini kita akan belajar ya membuat satu keyakinan ya, keyakinan kelas yang terpampang pada gambar di depan ini ya. Di sini ada aksi nyata terkait dengan membuat keyakinan kelas ya. Namun sebelum situ kita berdoa terlebih dahulu dengan berduduk kepala sejenak dan saya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai.
selesai? Baik. Yuk, kita lihat ke depan. Di sini ada gambar ya terkait dengan aksi nyata disiplin positif membuat kegiatan kelas ya di sini. Nah, ditanya nih, Bapak Ibu sudah mengajar seperti ya. Nah, kita tanya sama kelas 5 ini, apa itu mekanik kelas? Ayo, saya bisa baca, angkat tangan. Ada kan? Ya. Mekanik kelas adalah adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat secara bersama-sama. Makanya kita coba ya ini. Pak, apa sih Pak kebajikan yang universal itu? Kebajikan yang umum secara umum. Nanti kita belajar bersama-sama membuat kebajikan di kelas kita, membuat kesepakatan kelas kita, ya. Tuh, itu adalah keyakinan kelas. Nah, kemudian selanjutnya di sini. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah di sini kita lihat, ya. Ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya. Yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan gitu ya, pernyataan. Nah, pernyataan besar. Kemudian yang ketiga, di sini ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lawan kata positif adalah apa? Negatif. Kita tidak boleh berbuat yang negatif. Kita harus berpikir positif. Baik. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian di sini ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tidak boleh ya diterapkan di lingkungan yang negatif, tetapi harus positif. Tidak boleh ya. Kemudian selanjutnya, semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi, ikut bersuara. Pak, saya usul seperti ini. Pak, saya usul seperti ini. Boleh, ya nanti ya. Kita boleh. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, itu keyakinan kelas ya. Kemudian di sini prosedurnya. Ini prosedurnya sangat banyak sekali keyakinan itu ya. Apa sih itu prosedurnya? Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati oleh kita semua. Kita harus sepakat. Apa contohnya? Ya, contoh membersihkan halaman sekolah. Setuju tidak? Setuju. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kita harus mencoba untuk merubah paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Yang kotor-kotor itu dibuang. Ya. Kalian suka kotor, suka bersih? Bersih, jelas. Kalau sudah bersih berarti kita sehat, ya, indah gitu ya. Nah, itu. Kemudian selain itu, ya, bahwa beberapa kalimat negatif, contohnya apa? Jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan lari ya. Dirubah menjadi kalimat yang positif. Apa kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi menghindari kalimat negatif. Harus kalimat positif. Itu ya. Tidak boleh berkata jorok, berkata tidak baik, tidak boleh. Tapi harus berkata yang
baik yang positif. Contohnya tadi kalimatnya, ya, jangan berlari di kelas atau koridor, tapi berjalanlah di kelas atau koridor. Bahasanya lebih halus daripada bahasa yang kita gunakan nanti. Itu ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh. Ya, contoh keyakinan kelas. Lihat presentasi di depan. Kelas 1 di sini ada, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Perlu nggak senang? Perlu nggak senang? Perlu ya. Coba yang nggak mau senang. Yang nggak mau senang. Ayo. Lamun nggak mau senang, yang lamun. Kita harus senang. Baik. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas 1. Kemudian contoh keyakinan kelas 5. Ya, yang pertama apa? Bersikap positif. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Berkomitmen tugas. Yang kelima? Nah, itu contoh keyakinan kelas 5. Kalau kalian di SMP, ini ada contohnya. Keyakinan kelas 7. Nah, ada rasa hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Contoh hormatnya apa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu adalah rasa hormat. Yang kedua, rasa bekerja. Bekerja untuk menyapa? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Yang ketiga, merasa diterima dan dimiliki. Diterima dan dimiliki. Apa contohnya sini? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah contoh-contoh daripada keyakinan kelas. Ya, itu contohnya. Baik. Kemudian, nah di sini ada beberapa tugas guru dan tugas murid. Awas nih, jangan sampai salah. Ya, di sini tugas guru itu apa saja? Banyak yang lainnya, ya. Itu tugas-tugas Pak Guru. Kemudian apa tugasnya? Tugas murid di sini. Terus tugas daripada murid, ya. Murid tugasnya itu. Kemudian apa sih tugas guru yang bukan? Ini yang bukan nih. Guru tugasnya bukan satu menyakiti atau ada di sini Bapak Ibu guru yang menyakiti dan sakit ada? Kalau ada kasih tahu ya. Yang kedua, memaksa kamu untuk belajar. Kira-kira kamu bosan nggak belajar ini? Jangan lupa. Kenapa? Kalian sudah punya kewajiban di sini, tugasnya yaitu belajar. Tuh ya.
murid tugasnya apa? Belajar. Jadi tidak harus tidak dipaksakan, tapi harus dengan sadar diri. Ya, itu tugas bukan guru. Kemudian yang ketiga, merapikan barang-barang kalian tertinggal di kelas. Kemudian Pak Guru merapikan, itu bukan tugasnya Pak Guru. Ya, tugasnya diri sendiri. Yang terakhir, menyiapkan Pak Guru menyiapkan makanan, menyiapkan alat tulis. Itu bukan tugas Pak Guru. Tugas itu adalah punya tugas orang tua di rumah, minat makanannya, minat minumannya, ya, gitu. Silakan dibawa ke sekolah untuk bekal makan di sekolah. Baik. Kemudian murid tugasnya bukan satu. Nah, antara yang perempuan dan perempuan tidak boleh. Laki-laki dan laki-laki tidak boleh, ya. Apalagi perempuan dan laki-laki itu tidak boleh saling menyakiti. Kemudian yang kedua, mengeluh. Ada yang sedang bercanda? Kita mungkin belajar, kita nggak semangat, ya? Gitu ya? Jangan. Belajar harus semangat, jangan kendor. Kan dari rumah sudah dikasih aja sama orang tua. Ya. Jangan lupa nawaitunya di ya, jangan tidak tiba. Supaya apa? Supaya semangat. Yang ketiga, tidak apalagi kalau pinjam, sini pinjam pulpennya, ini dikeluarkan, disobek bukunya, itu nggak boleh, ya. Nah, yang keempat, memutuskan persahabatan. Bismillah, jangan ketemu sama dia, jangan sama dia, kan? Tetapi harus saling memutuskan. Tidak boleh memutus bersahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang terakhir, melakukan tugas guru, ya. Kalau ada PR dikerjakan, kalau suruh kerjaan tugas dikerjakan. Itu adalah beberapa tugas murid dan tugas guru. Kemudian di sini nih, nah ini kalimat yang kelas yang bersifat berbesar. Contohnya satu. Nah ini, yuk mari kita buat keyakinan kelas, ya. Bagaimana caranya Mbak Adi? Kalian nanti tulis, ya, di masing-masing kertas yang tadi bagikan, kertasnya, kemudian kalian tempel, ya. Yang laki-laki tempel di situ, yang perempuan tempel di sini, ya. Tahu ya? Yuk kita buat nih. Nah, baik. Adi bagikan, ya. Adi bagikan, nanti kalian tulis, ya. Nah, silakan kalian pilih kalimatnya yang pantas, ya. Ini kamu berikan satu orang satu, ya. Nah, silakan mana tempelannya. Yo, sana ya. Silakan aja berikan di atas ya. Sana, terus. Nah, silakan diberikan sana. Ya. Ya. Lengkap? Cukup? Nah, cukup ya? Lagi. Nah, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan kalian tulis pilih
yang sikap kalian. Ya, Pak sama nggak Pak? Silakan. Pak lain dari itu boleh. Ya. Nah ini sekarang kita ke laki-laki ya. Nah ini. Silakan laki-laki bisa menulis. Silakan ke belakang. Nah. Oh, ya. Ya. Saya. Silakan ditulis. Gak usah. Tulis aja salah satunya ya. 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 Nah, silakan ditulis ya. Silakan. Ditunggu waktunya 2 menit. Jangan lama-lama. Yang sudah boleh ditempel. Yang perempuan laki-laki di sini ya. Saya tempel dulu. Yang perempuan di sebelah sana. Ya. Ini perempuan. Sudah, silakan langsung tempel boleh. Iya, ditempel silakan. Yo, kita dulu saya. Ya, tempel silakan. Yo. Awas kena kabel. Silakan yang sudah. Ya, dong. Ah, silakan. Ya. Silakan lagi di sana. Nah. Nggak usah maju. Nah. Disiram lagi diambil gambar. Lompat-lompat. Ada jalan. Nah. Duran aku nih. Bapak, aja. Ya, masih ada? Silakan. Ya. Sudah semua? Belum, Pak. Perempuan sudah semua? Sudah? Baik, kalau sudah ya, Pak Hadi akan ambil ya. Pak Hadi akan ambil, kemudian Pak Hadi kita 1 orang anak perempuan, 1 orang untuk membacakan ya. Ya. Hadi ambil. Nah, ini silakan. Kita 2 orang anak. Ayo. Ini kamu juga kamu yang baca. Nah, ini. Ya. Silakan dibaca satu persatu ya. Ya, silakan. Ya. Dibaca ya. Sebelah sini. Nah, yuk. Ya, baca. Terima kasih, silakan kembali. Terima kasih, tepuk tangan buat. Kemudian Pak kita yang laki-laki, ya, kita 2 orang. Anak sama siapa nam? Boleh. Nah ini. Ini nam. Coba. Ayo sini. Siapa yang baca dulu kan? Nam yang baca. Ah. Sini nam, sini tuh, baca nam. Ya. 1 lagi nam. Menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, saling menghormati dan menghargai, saling menghormati dan menghargai, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, menerima pendapat orang lain, Ya. bersikap jujur dan serta tanggung jawab, menjaga kebersihan kelas.
dan bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Oke, terima kasih anak ya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalian di sini ya sudah menulis keyakinan kelas ya, beberapa keyakinan kelas yang kita buat kali ini ya. Keyakinan kelas nanti akan Bapak pajang hasilnya ya sesuai dengan yang kalian sepakati. Yang pertama adalah kebanyakan menjaga kebersihan kelas. Ya, sepakat ya? Menjaga kebersihan kelas. Ya, di sini ada tulis nanti menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kedua ada saling menguatkan dan menghargai. Setuju? Kemudian ada menjaga ketertiban kelas. Setuju? Banyak nih. Menerima pendapat orang lain. Jadi ya. Nah, baik. Yang terakhir di sini ada saling menghargai dan menghormati. Bersikap jujur dan tanggung jawab. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Bersikap jujur dan tanggung jawab. 3. Menjaga ketertiban kelas. Menjaga kebersihan kelas. Itu adalah kesepakatan kita hari ini ya. Baik, itu dari perempuan. Laki-laki juga sama kayaknya, nggak sama, jawab beda ya. Kebalik ya. Oh iya sama nih. Ini perempuan ya. Dari perempuan 1. Bersikap dan jujur dan bertanggung jawab. Saling menghormati dan menghargai. Kemudian membantu teman yang membutuhkan. Ya. Kemudian bersikap jujur dan tanggung jawab, membantu teman yang membutuhkan, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, berkomunikasi yang baik-baik. Ya, semuanya sudah bagus. Kata-kata kalian, kalimat kalian ditulis pada lembar jawaban ini. Nah, kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini dibuat oleh kita bersama, ya. Maka kita harus dijalankan bersama, dijalankan bersama, tidak boleh dilanggar. Yang kalian tulis adalah dibuat 1 keyakinan kelas. 1 diantaranya menjaga kebersihan kelas. Kebersihannya harus dijaga. Yang kedua adalah saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga adalah bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kemudian membantu teman yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir berkomunikasi dengan baik. Ya, kita tepuk tangan semua untuk kita semua. Terima kasih. Ya, salam bahagia, bergerak dan menggerakkan. Ya, baik anak-anak kelas 5 pada materi kali ini membuat kelas sudah berakhir ya. Terima kasih sudah bersama-sama musyawarah membuat 1 keyakinan kelas yang nantinya tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Artinya apa? Karena kita yang membuat, kita yang membuat, maka kita harus ikuti aturan yang kita buat. Salah satu tadi apa? Ketertiban, kebersihan, saling menghargai, saling menghormati ya. Kemudian apa? Apa lagi? Apa lagi tadi? Berkomunikasi dengan baik, membantu teman yang membutuhkan. Itu adalah poin-poin keyakinan kelas 5 yang kita buat. Demikian anak-anak yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya dan silakan kita beristirahat.